Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novendri Ardiansyah, Peggy, Harfad Enariat, Ishak Kapido, Yezi Oktori, dan Muhammad Nopal. Kami akan membahas tentang daur air. Yang pertama-tama yaitu pengertian daur air. Pengertian daur air. Daur hidrologi atau daur air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses daur hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Daur air berlangsung karena adanya pemanasan air oleh sinar matahari secara terus-menerus. Air tersebut berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau kabut. Air yang berpresipitasi diantaranya dapat berevaporasi atau dientersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Daur air adalah salah satu daur biokimia yang terjadi pada bumi ini. Daur air merupakan satu daur pergerakan air dengan melalui 3 fase, gas, cair, dan padat. Di dalam 4 lapisan bumi yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, serta juga biosfer. Daur air tersebut memiliki banyak manfaat yaitu untuk mengatur suhu lingkungan, mengatur perubahan cuaca, untuk menciptakan hujan, dan juga untuk menciptakan keseimbangan dalam biosfer pada bumi. Berikut proses daur air yang dimulai dari proses penguapan hingga infiltrasi. A. Proses daur air. 1. Penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jenis penguapan pada daur air meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena terkena sinar matahari. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni. Selanjutnya, uap air akan terlepas ke udara atau atmosfer hingga membentuk awan. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam bentuk uap air. Perbedaan antara evaporasi dan transpirasi terletak pada lokasinya. Dalam proses transpirasi, penguapan air terjadi pada tumbuhan. Proses transpirasi pada tumbuhan terdiri dari 3 macam, yaitu transpirasi stomata, kutikula, dan lenticel. Uap air yang menguap akan terkumpul hingga membentuk awan. Yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi atau penyublim adalah proses perubahan zat dari padat ke gas. Misalkan es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Pada tekanan normal, kebanyakan benda dan zat memiliki 3 bentuk yang berbeda pada suhu yang berbeda-beda. Pada kasus ini, transisi dari wujud padat ke gas membutuhkan wujud antara. Setelah proses penguapan, kemudian ada proses kondensasi. Kondensasi merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa kondensasi, terjadi pelepasan panas. Uap air yang naik akibat sinar matahari akan terkondensasi di udara. Kondisi ini terjadi karena udara di atas permukaan bumi lebih rendah dari titik embun uap air. Dalam tahapan daur hidup air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Lalu es yang mencair di daerah kutub tersebut akan menguap menuju udara dan terkumpul di sana. Selanjutnya, uap air di udara atau atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang ketiga, ada proses presipitasi. Peristiwa presipitasi lebih akrab disebut dengan hujan. Peristiwa hujan terjadi ketika udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh akibat 2 proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Kondisi tersebut membuat air dalam awan keluar dan jatuh ke daratan dan lautan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat membentuk hujan es, dan salju. Keempat, limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Air bergerak di tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, air akan menuju saluran air seperti sungai yang kemudian akan bermuara di lautan maupun samudera. Kelima,
Infiltrasi, air hujan yang jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk kristal ataupun es. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air akan mengalir ke pinggir menuju mata air, danau, ataupun juga sungai. Peristiwa aliran air di dalam tanah tersebut dikenal sebagai infiltrasi.